Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok yang beranggotakan Maya Febriani, Nur Aryani, Eva Kusuma, Miska Ayunindila, dan Dinda Karina akan memberikan tutorial Minitab pada data nilai tukar petani menggunakan metode Sarima dan Winter Exponential Smoothing. Oke, pertama yang dilakukan yaitu menggunakan metode Sarima. Pada tampilan terlihat bahwa disajikan data NTP atau nilai tukar petani. Untuk penggunaan metode Sarima, langkah-langkahnya sebagai berikut. Dilakukan plotting data. Oke. Dimasukkan variabel NTP, time scale, diberi kalender, dan month year. Untuk bulan diisi 1 karena dimulai dari Januari dan dimulai tahun 2017 karena data terdiri dari 36 yaitu dari 2017 sampai 2019 dengan data bulanan. Oke. Dari hasil plotting data terlihat bahwa bentuk data yaitu seperti lembah, maka data tersebut merupakan musiman. Selanjutnya dilakukan prediksi apakah data sudah stasioner dalam varian atau belum menggunakan cara sebagai berikut, yaitu start control chart dan box chart. Dipilih on observation. Untuk variabelnya dimasukkan NTP subgroup 1 dan option diisi kolom yang kosong, misal C4. Oke. Didapatkan hasil box chart dengan nilai rounded value-nya tidak 1, yaitu 4. Maka dilakukan transformasi terlebih dahulu menggunakan data box chart. Yaitu dilakukan box chart kembali menggunakan data box 1. Diisi kolom yang kosong, misal C5. Oke. Didapatkan nilai rounded value-nya sudah 1, maka sudah dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu prediksi apakah stasioner dalam means atau belum menggunakan cara sebagai berikut. Pertama, dilakukan plotting data time series terlebih dahulu. Lakukan plotting data time series, data asli. Oke. Kemudian dicari nilai min-nya dengan cara sebagai berikut. Start basic statistik, display deskriptif, variabel data aktual, statistiknya sudah dicentang untuk meannya. Oke. Kemudian oke. Didapatkan mean sebesar 104,45. Nilai tersebut diinputkan ke grafik. Dan didapatkan hasil. Kemudian juga dilakukan box plot. Pilih with group, diisi data NTP, data view kita centang untuk mean connect line, kategori diisi tahun. Oke. Didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu melakukan plot ACF dengan cara time series auto correlation. Untuk seriesnya box chart 2, number of leg bisa diisi terserah. Di sini saya menggunakan 100. Kemudian dilakukan plot PACF box chart 2, number of leg juga 100. Oke. Dari hasil ACF dan PACF
pada 3 leg pertama tidak keluar dari selang kepercayaan, maka dapat dilakukan ke tahap selanjutnya, yaitu menentukan model ARIMA sebagai berikut. Pada pendugaan model ARIMA pertama dilakukan cara yaitu start dan series ARIMA. Untuk seriesnya diisi MPP fit seasonal model dengan periode 12 karena data bulanan dalam 1 tahun. Kemudian untuk modelnya penduga pertama sebagai berikut. Oke, dari pendugaan model pertama didapatkan R12 dan SMA 12 kurang dari alfa, dan untuk p-value ini dia lebih dari alfa, maka syarat tersebut terpenuhi, sehingga model pendugaan pertama cocok digunakan dengan diperoleh nilai MS yaitu 1,87678. Selanjutnya dilakukan pendugaan model ARIMA kedua sebagai berikut. Didapatkan hasil yaitu untuk SAR12 dia kurang dari alfa, dan untuk p-value ini dia lebih dari alfa, maka pendugaan model kedua juga cocok digunakan dengan nilai MS yang didapat yaitu 2,54689. Selanjutnya pada pendugaan model ketiga sebagai berikut. Didapatkan hasil untuk SMA 12 dia kurang dari alfa, dan untuk p-value ini dia juga lebih dari alfa, maka pendugaan model ketiga juga cocok digunakan dengan perolehan nilai MS yaitu 2,71807. Dari ketiga model yang sudah digunakan tadi, diketahui bahwa yang memperoleh nilai MS terkecil adalah pada pendugaan model ARIMA pertama yaitu 101 101, sehingga untuk selanjutnya dilakukan hasil peramalan menggunakan model ARIMA tersebut. Untuk forecast, peneliti menggunakan 3 tahun ke depan atau 36 dengan data terakhir yaitu 36. Untuk storage forecast diisi kolom kosong, misal C6. Oke, ditampilkan residual dan fit-nya. Oke, didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian dilakukan uji distribusi normal untuk mengetahui apakah model ini cocok digunakan untuk data nilai tukar petani dengan cara sebagai berikut. Start basic, normality test, variabelnya yaitu residual dengan memilih Kolmogorov-Smirnov. Oke. Dari hasil didapatkan bahwa p-value lebih dari alfa, sehingga model ARIMA yang terpilih sesuai atau cocok digunakan untuk data nilai tukar petani. Kemudian dilakukan plot perbandingan dari data aktual dan hasil peramalan dengan cara sebagai berikut. Untuk nilai forecast-nya kita copy terlebih dahulu dan dilakukan plot perbandingan dengan cara graph, time series plot, multiple, pilih data aktual dan hasil peramalan. Oke, didapatkan hasil berikut. Dari gambar yang terlihat bahwa dapat diketahui untuk garis biru merupakan data aktual dan merah adalah hasil peramalan. Dan dari hasil peramalan dapat dikatakan bahwa tetap terhadap data aktual. Untuk grafik ini merupakan hasil peramalan di 3 tahun yang akan datang, yaitu tahun 2020 sampai 2022. Untuk hasil peramalan forecast-nya disajikan pada kolom forecasting ini. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu winter exponential smoothing, cara-caranya sebagai berikut. Pertama yaitu sudah disajikan data nilai tukar petani
Dan pertama dilakukan plotting data dengan cara start time series, plot, simple, dan data NTP. Oke. Kemudian untuk perhitungan metode winter dilakukan sebagai berikut. Start time series, winter method, variabelnya yaitu NTP, seasonal length 12 karena data merupakan data bulanan di tiap tahun. Untuk nilai parameter penduga pertama yang dilakukan oleh peneliti pada alpha yaitu 0,1, gamma 0,5, dan delta 0,9. Generate forecast-nya diklik. Untuk number of forecast sebanyak 36 bulan atau 3 tahun berikutnya, dan untuk start from origin yaitu data terakhir 36. Untuk hasil peramalan kita centang semua. Oke. Pada pendugaan parameter alpha 0,1, 0,5, 0,9 didapatkan nilai error MAPE yaitu 2,41, MAD 2,5, dan MSD 8,29. Selanjutnya untuk pendugaan parameter kedua dengan cara yang sama sebagai berikut. Dengan alpha 0,5, gamma 0,1, dan delta 0,9. Dari pendugaan parameter kedua yaitu 0,5, 0,1, dan 0,9 didapatkan nilai error MAPE 1,44, MAD 1,5, dan MSD 3,75. Kemudian untuk pendugaan parameter ketiga dengan cara yang sama yaitu dengan parameter alpha 0,9, gamma 0,1, dan delta 0,5 didapatkan hasil untuk nilai errornya yaitu MAPE 1,05, MAD 1,1, dan MSD 2,09. Dari ketiga pendugaan parameter yang telah digunakan, dapat diketahui bahwa yang menghasilkan nilai error terkecil yaitu pada pendugaan nilai parameter ketiga dengan parameter 0,9, 0,1, dan 0,5. Sehingga parameter ini digunakan untuk hasil peramalan nilai tukar petani di 3 tahun berikutnya yang didapatkan pada hasil kolom forecast. Maka peramalan nilai tukar petani tahun 2020 sampai 2022 adalah sebagai berikut. Setelah dilakukan perhitungan peramalan data nilai tukar petani menggunakan metode seasonal ARIMA dan winter exponential smoothing, kemudian dibandingkan. Pada metode SARIMA diperoleh MS yaitu 1,87678 dan untuk metode winter diperoleh MSD yaitu 2,090. Sehingga dari kedua metode tersebut yang lebih baik digunakan untuk data nilai tukar petani adalah metode seasonal ARIMA karena memperoleh nilai MS terkecil. Oke, sekian pemaparan dan tutorial Minitab pada data nilai tukar petani menggunakan metode seasonal ARIMA dan winter exponential smoothing. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.